Berapa banyak yang percaya sampai detik ini mujizat masih terjadi. Dan yang percaya Tuhan Yesus masih melakukan keajaiban dalam kehidupan kita. Boleh dengan dingin-dingin coba. Sama-sama kita berkata, aku terima mujizat. 2, 3 katakan, aku terima. Dengan iman, dengan keyakinan ya. Yuk coba kita berkata, 2, 3 katakan, aku terima mujizat. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Pada saat Anda berkata seperti itu, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang Anda ucapkan, firman itu pasti akan jadi ya. Oke, saya bersama dengan sahabat saya, teman-teman saya yang saya. Setelah saya belajar satu hal, itu menariknya begini. Ada seseorang pernah berkata kepada saya itu begini. Kalau kita keluar rumah, maka kau harus pulang ke rumah. Paling tidak bisa membawa 3 hal ini. Tidak ada gunanya kalau misal kau keluar rumah, kan kita kan di rumah, ada kan. Terus kita keluar rumah. Terus pulang, 1, kau pulang harus bawa hasil. Ya, kau pulang harus bisa bawa duit gitu kan. Namanya juga kerja. Mungkin kita keluar mau jualan barang dagangan, kita pulang bawa hasil. Itu harus ada tuh. Buat apa kita keluar rumah, pulang kakak bawa apa-apa? Kan nggak bisa. Tapi kalau kita keluar rumah tidak membawa hasil untuk bisa makan, anak, istri, keluarga, belum ada nih. Paling tidak kita pulang rumah bawa relasi, kenalan baru gitu. Iya kan? Sehingga dengan kenalan baru itu kita bisa dipertemukan dengan orang yang akan membawa kita semakin dekat dengan destiny yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Atau dengan orang baru itu Anda dipertemukan sehingga engkau semakin mengenal Yesus lebih dalam. Nah itu orang, paling tidak kita pulang ke rumah itu bawa relasi. Kalau pulang gak bawa hasil gak apa-apa. Tapi paling tidak bawa relasi. Ada kenalan baru gak? Ada teman yang baru gak? Sebagaimana dengan circle kita. Bagaimana dengan orang-orang di samping kita. Karena masa depan Anda adalah ditentukan dari siapa yang ada di sekitar kita. Jadi semua yang di sini adalah tubuh Kristus, keluarga dalam Kristus. Kita semua di sini circle-nya anti baper, anti negatif, dan kita diberkati. Percaya tepuk tangan meriah bagi Yesus. Sama-sama katakan, saya diberkati. 2, 3 katakan, saya diberkati. Gitu ya. Nah, kalau pulang nggak bawa hasil, belum tanggalnya nih, belum tanggalnya. Ntar orang tuh baru bayar tuh ya tanggal sekian, nggak masalah kan? Kalau yang kedua pulang bawa relasi dong, teman baru gitu ya. Tapi paling kalau misal tidak mendapatkan yang kedua, yang ketiga harus dapat gitu. Kita keluar rumah, pulang dapat apa? Ilmu. Harus dapat ilmu. Jadi ada ilmu yang baru, ada sesuatu yang kita tangkap, sesuatu yang pengetahuan. Karena orang yang kurang akan pengetahuan, kurang akan mendapatkan gimana kan gitu. Umatku binasa karena mereka kurang akan pengetahuan. Nah ini paling gak dapat ilmu baru saudara. Nah ini saya ketemu sama teman-teman yang luar biasa saudara. Di sini ada Pastor Rex ini revivalist ini. Ternyata kita sinkron. Apa yang kerinduan dia ketika kita bicara itu kan apa bisa merasakan gitu ya. Apa misinya, visinya, apinya, gerakannya seperti apa. Saya ketemu beliau dari TikTok. Ya, ternyata di TikTok tuh banyak anak-anak Tuhan juga. Saya juga ketemu dengan yang di sini ada Anita, dia pendoa. Dan ada lagi ada yang dari Cianjur itu juga ya. Dan di belakang semua ya, ada teman-temannya jadi Pastor Rex juga. Shalom semua. Selamat datang yang baru bergabung, selamat datang yang baru datang pada malam hari ini. Kita bersama di sini bersuka cita ya. Jangan lupa yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik love orange di atas ini. Emang TikTok kan gitu kan ya. Oke, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi Anda pulang, ya kita kan harus keluar rumah kan. Gak boleh lah kita tinggal di rumah terus menerus ya.
Kita harus keluar rumah. Tapi ketika Anda pulang, saudara paling harus membawa hasil. Kalau nggak dapat hasil, paling pulang bawa relasi. Relasi ini dua nih, yang membuat kita semakin dekat dengan destiny yang ingin Tuhan nyatakan, atau membuat kita menjadi versi yang terbaik dari diri kita dalam Yesus. Oke, kalau nggak dapat relasi, pulang dapat ilmu. Kemarin saya keluar rumah, ketemu dengan Pastor X, ngasih makan di Indragiri. Pulang saya dapat ilmu. Dia ini orang luar biasa. Beliau kan sharing apa yang terjadi dari India. Dia menceritakan tentang pengalamannya, hati Tuhan atas beliau. Baru pulang dari KKR dari India juga. Nanti September mau ke India, ketemu sama berbagai macam orang. Dan revival, kebangkitan rohani itu di akhir zaman itu semakin banyak yang terjadi, ya. Jadi percayalah, di akhir zaman banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan Pastor X. Nah, setelah Pastor X selesai, gue naik lagi nanti ya. Haleluya. Haleluya. Saya melihat muka-muka sukacita dulu. Ini kayaknya orang-orang nggak yakin Tuhan itu dahsyat. Coba lihat kanan kiri, kasih senyum yang paling manis. Yang mau diberkati pasti senyumnya paling manis. Tidak ada senyumnya, percaya Tuhan itu berarti sudah mulai hilang dalam hidupnya. Haleluya. Semua mau diberkati Tuhan? Saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan. Saya tidak datang dengan maksud ingin mengajar. Saya hanya ingin berbagi apa yang sedang Tuhan kerjakan di akhir zaman. Puji Tuhan, nama saya Rex Winarno. Saya tidak terkenal. Rambut saya sudah habis, puji Tuhan. Dan istri saya cuma satu saja. Dan cukup satu. Jadi please yang janda-janda yang masih single jangan ganggu saya. Saya sudah bahagia. Amin. Dan saya sudah punya anak 2. Anak saya ganteng sekali. Satu kayak bule, saya bingung juga. Ini kok darahnya kok kayak bule gitu loh. Padahal bapaknya saya asli Shaman. Mama saya asli campuran dan istri saya orang Manado. Jadi puji Tuhan, saya sudah menikah dan tinggal di Surabaya. Terima kasih Pastor Billy YHS yang boleh mempercayakan saya pertama kali untuk boleh tampil di tempat sini. Dan hari ini saya percaya ini adalah malam doa. Setuju? Hari ini saya akan kupas tentang rahasia doa. Sebab banyak orang tidak tahu bagaimana dia berdoa, cara berdoa. Bahkan banyak yang berdoa salah berdoa. Berapa banyak orang berdoa, dia nggak alami yang namanya mujizat. Bahkan kita berteriak-teriak, sepertinya Tuhan itu jauh. Dan hari ini mungkin ada yang salah dengan kita. Hari ini kita akan kupas, saya diberi waktu cuma 30 menit. Seharusnya ada, saya minta 3 jam, tapi nggak apa-apa lah, cukup 30 menit saja. Semua mau diberkati Tuhan? Kasih senyum yang paling manis, bilang, kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Ayo buka Filipi 4 ayat 6. Langsung saja nggak lama-lama. Filipi 4 ayat yang ke-6. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Yang pertama Tuhan bilang begini. Jangan khawatir. Yang paling suka orang terjadi khawatir. Bilang kanan kirimu, kayak kamu. Betul? Sedikit-sedikit khawatir miskin, khawatir susah, khawatir gak bisa bayar kontrakan. Betul gak? Khawatir gak bisa makan, khawatir tokonya gak laku, khawatir besok saya sakit mungkin. Banyak banget yang khawatir. Nah pertanyaannya, Tuhan sudah bilang kan, khawatir gak akan menambah sehasta jalan saja. Jadi kalau khawatir gak membuat sebuah perjalanan yang baik, untuk apa kita khawatir? Nah, makanya Tuhan kasih solusi. Karena Alkitab selalu memberi solusi dan jawaban. Katakan amin. Dia bilang begini, jangan khawatir. Kenapa? Karena waktu khawatir itu gak enak. Makanya waktu kita khawatir, Tuhan bilang apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim. Bukan kepada orang-orang. Bukan curhat kepada orang-orang. Yang paling pertama, yang paling kita suka curhat pada teman-teman kita. Ada masalah. Geng, aku ada masalah nih. Oh mulai dia cerita, tapi dia nggak sadar mulutnya bisa membuat orang itu menceritakan semua dari sebuah rahasia. Seluruh YHS tahu semuanya. Itu bukan rahasia lagi. Makanya hari ini kalau ada masalah jangan curhat sama orang, curhat sama gembala. Kedua, curhat sama Tuhan. Amin. Sebab Tuhanlah yang akan memberikanmu sebuah jalan keluar. Orang-orang nggak akan pernah bisa karena mereka limited. Untuk apa datang kepada yang limited kalau Tuhan kita unlimited? Amin. Dan hari ini kalau mau kepada Tuhan yang unlimited, nah Tuhan ngajar nih. Caranya gimana nih? Doa. Doa apa? Simple. Proyokai. Dalam bahasa Yunani pakai kata proyokai. Proyokai punya 3 arti. Yang pertama, ini yang paling sulit orang berdoa. Sebelum masuk kepada hebatnya doa, pahami dulu doa itu apa.
Proyoka yang pertama, kita harus jujur, hati yang tulus. Ini yang paling sulit. Saya tes nih, pasti semua rata-rata salah. Apa kabarmu semuanya? Gak ada berani ngomong nih. Siapa yang bilang luar biasa? Saya ulang lagi. Apa kabarmu semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Rata-rata bohong semua. Oh iya, apa korelasinya dengan doa? Saya mau bilang begini, kenapa kita suka puji Tuhan luar biasa? Tidak semua orang datang dengan luar biasa. Ada datang dengan tekanan, datang dengan hati yang hancur, ada yang keluarganya lagi hancur nih. Kita nggak sedang oke-oke, tapi kita ngomong, kita bohong, luar biasa. Sebuah kebohongan yang diawali dalam doa, gimana Tuhan mau menjawab? Makanya Proyoka bilang apa? Jujur, Tuhan saya sakit. Tapi saya percaya habis firman nanti, saya percaya Tuhan akan menyembuhkan aku. Hari ini saya lemah, tapi sebatas waktu saya menyembah, saya percaya hadirat-Mu akan membuat saya kuat dan menang atas apapun yang saya hadapi. Jadi hari ini jujur, ini yang sulit. Kanan kiri mau bilang, jujur nggak? Apa kabarmu semuanya? Tetap luar biasa, amin. Dari mukanya senyumnya, kalau senyumnya manis berarti memang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Haleluya. Yang kedua itu doa itu komunikasi, simple. Bagaimana mungkin Billy bisa nikah sama istrinya yang cantik, kalau nggak ada komunikasi tiba-tiba yang merit yuk. Nggak mungkin. Komunikasi akan membuat sebuah kedekatan. Ketika kedekatan sudah terjadi, maka terciptalah yang namanya rasa. Ketika rasa terjadi, tidak bisa dihentikan. Hubungan harus terus berjalan. Kenapa? Supaya kita tahu hati istri, istri tahu hati suami. Dia bisa menyelami perasaan suami, suami bisa menyelami perasaan istri. Dia tahu sukanya, dia tahu tidak sukanya. Ketika itu terjadi, maka kita dan Tuhan akan menjadi satu frekuensi. Ketika satu frekuensi sudah terjadi, maka di sana kerajaan sorga akan membombardir hidupmu. Dia akan mengeluarkan semua sisi-sisi dunia sampai kerajaan sorga yang dinyatakan atas cara berpikirmu, cara hidupmu, dan apa yang akan kita lakukan. Siap diberkati? Siap diberkati? Pertanyaan kedua, untuk apa doa sih? Bilang kanan kirimu, untuk apa doa sih? Hari ini kita kupas sama-sama. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Masih ada 3 jam, puji Tuhan. Saya biasa kalau ngalir itu 2 jam loh, serius. Tapi kata Pastor Billy, bebas, puji Tuhan. Cuma di belakangnya jangan 30 menit saja. Haleluya. Ayo baca 2 ayat 1 sampai 4. 2, 3. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia seorang yang saleh. Dia orang Italia loh, tidak kenal Tuhan loh. Ingat, orang kalau kenal Tuhan hidupnya berubah. Yang aneh, banyak orang kenal Tuhan hidupnya gak berubah-berubah. Tidak jaminan orang khotbah di atas mimbar, saya ini berubah. Kenali saya di rumahku, kenali saya dari orang-orangku. Tanya Rex seperti apa, orang akan tahu siapa itu Rex. Amin. Tidak jaminan, makanya kalau kenal Tuhan, maka yang pertama, dia pasti berubah. Cornelius ketika pengenalan akan Tuhan, encounter with Jesus, maka yang pertama, itu yang terjadi apa? Dia berubah jadi saleh. Waktu dia saleh, maka apa yang terjadi? Dia beserta seluruh keluarganya hormat akan Elohim. Dan hidupnya berubah. Yang pelit, yang medit, jadi suka berbagi. Bilang kanan kirimu, kayak kowe. Mungkin medit-medit gini. Tapi kalau orang sudah dijamah hatinya serius, hidupnya dia berikan sama Tuhan. Amin. Bukan cuma duit, bukan cuma hepeng, bukan cuma semua, tapi semua hidupnya akan diberikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berhasil mentransformasi hidupnya. Makanya ayat 3 bilang begini, kira-kira jam 3 petang, ayat kedua dulu. Ia seorang yang saleh serta seluruh keluarganya hormat akan Elohim dan banyak memberi sedekah kepada umat serta selalu berdoa. Ayat 3 lihat. Kira-kira dalam jam 3 petang, dalam suatu penglihatan, ia melihat malaikat Elohim datang kepadanya. Kenapa saya harus berdoa? Karena yang pertama, Tuhan ingat dan Tuhan akan kirim malaikatnya untuk menolong engkau. Kenapa saya harus berdoa? Mungkin hari ini istrimu tidak lihat engkau sedang berdoa, suamimu tidak lihat engkau sedang berdoa. Tapi percayalah, ketika engkau kunci kamarmu, di dalam sebuah kamar yang tidak terlihat, mungkin engkau sudah menangis dengan semua air mata, bebanmu berat. Tapi engkau tanpa sadar, engkau sedang berdoa. Tidak ada yang lihat, tidak apa-apa. Tapi percaya, Tuhan lihat.
Waktu Tuhan lihat, perhatikan baik-baik. Tuhan kirim malaikatnya datang. Seluruh dari Old Testament sampai New Testament, dari perjanjian lama sampai baru. Setiap tokoh yang berdoa, Tuhan kirim malaikatnya. Saya akan buka semuanya nanti. Perhatikan baik-baik. Dan ketika ia memandang malaikat itu dengan takut, ia berkata, ada apa Tuhan? Malaikat itu berkata kepadanya, semua doamu dan sedekahmu telah naik sebagai suatu pengingat bagi Elohim. Katakan amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau sedang berdoa, Tuhan ingat, Tuhan akan kirim malaikatnya untuk menolong engkau. Katakan amin. Katakan amin. Perhatikan, coba Kisah Rasul 12 ayat 5 sampai 7. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya itu kalau khotbah pasti bawa 3 baju. Saya nggak pernah setengah-setengah khotbah. Karena kenapa? Hidupku adalah sebuah persembahan yang hidup. Serius, 1 kali saya khotbah 5 kali dengan kekuatan begini dalam durasi 1 jam, saya pingsan. Orang-orang kira saya sedang worship semua. Oh, haleluya, lama. Padahal pingsan saya. 15 menit, tahu nggak? Sampai saya kaget bangun sendiri, itu di Tondano. Sampai mereka masih menyembah. Ternyata saya pingsan. Saya mau bilang satu hal, saya tidak pernah beri yang setengah-setengah sama Tuhan. Sebab saya tahu untuk apa hidupku ada. Amin. Coba kita lihat baik-baik lagi. Kisah Rasul 12 ayat 5 sampai 7. Mari buka. 2, 3. Maka Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Elohim bagi dia. Nih, jemaat berdoa nih. Jadi mungkin gembalamu tidak tahu kau berdoa buat dia. Bahkan mungkin jemaat tidak tahu gembala sedang berdoa buat Anda. Tapi percayalah, setiap doamu pasti Tuhan ingat. Makanya ayat 6 bilang begini. Ketika Herodes hendak bawa Petrus keluar, malam itu Petrus sedang tidur terikat dengan 2 rantai di antara 2 prajurit, dan para penjaga pun sedang berjaga-jaga depan pintu penjara. Ayat 7 baca. 2, 3. Berdirilah siapa? Dan suatu cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk bahu Petrus dan membangunkannya sambil berkata, bangunlah segera. Maka rantai-rantai itu jatuh terlepas dari kedua tangannya. Saya mau bilang, setiap doamu, suami, istri tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Hari ini, kunci pintumu. Gak usah pamer kau berdoa. Banyak orang suka pamer berdoa, tapi pulang masih suka marah-marah. Di sini nggak ada amin. Coba lihat mukanya kanan kiri, bilang, nggak ada yang ngaku. Atau ada yang bilang begini, menyembah nangis-nangis nih, kebenuan. Tapi pulang masih suka nipu, masih suka bohong. Tapi cuma jemaat IHS semuanya suci semua, amin. Tepuk tangan dulu buat jemaat IHS, haleluya. Yakin hidup suci, amin. Harus yakin hidup suci, amin. Kalau nggak yakin hidup suci gimana ini? Saya percaya semuanya hidup suci di sini. Amin. Hanya jemaat IHS yang hidupnya suci-suci semua. Tepuk tangan dulu buat kalian. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa sih? Yang pertama tadi apa? Tuhan ingat dan Tuhan akan utus malaikatnya jawab kita. Kedua, kenapa pentingnya doa? Coba buka Lukas 22 ayat 41 sampai 43. Saya boleh minta tisunya lagi? Sorry. Makasih brother Kue, memang ganteng sekali, haleluya. Saya ketemu ini Pastor Billy ini, tiba-tiba, serius, saya ketemu dia di TikTok. Tekan tombol orange ini, saya nggak tahu. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, jalin persahabatan dengan dia. Dan saya nggak tahu sampai sejauh mana Tuhan mau bawa. Saya percaya destiny itu akan terjadi dahsyat. The purpose of God akan terjadi. The fire of God akan kembali. Be ready for that, oke? Okay? Inggris men. Lukas 22 ayat 41 sampai 43. Ayo baca. 2, 3, ayo baca. Katanya, ya Bapa, jika engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu sajalah yang terjadi. Ayat 3, perhatikan. Lalu seorang siapa? Masih malas berdoa? Masih gak mau berdoa? Mau berdoa?
tidak berdoa, tidak ada pertolongan. Selama tangan masih terangkat, selama itu pasti akan turun pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Amin. Pertanyaannya kita suka berhenti. Waktu tidak dijawab kita berhenti. Hei, jangan berhenti. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sebab engkau tahu selama tangan masih terangkat, berarti kita masih membutuhkan Tuhan. Tangan inilah yang akan membuat Tuhan akan turun tangan menolong kita. Amin. Nah makanya di dalam Getsemani, taman Getsemani dibilang arti Getsemani, tempat pencobaan, tempat pemerasan. Saya suka bawa rombongan ke Israel. Nanti mungkin besok-besok sama-sama dengan Pastor Billy ya. Di sana saya baru 7 kali, 8 kali mungkin saya lupa. Di sana saya sering ke sana. Di sana kenapa dibilang tempat pemerasan? Karena di sana tempat banyak sekali pohon zaitun. Jadi semuanya mereka diperas. Disinilah seperti nama pemerasan. Di sini Yesus juga diuji. Sebagai Tuhan 100%, sebagai manusia 100%. Manusianya diuji karena dia melihat sebuah kematian dan penderitaan yang akan dia hadapi. Sebagai manusia dia ciut. Makanya ketika dia takut, disinilah tempat menjadi saksi. Di mana dia dijual, dia ditinggalkan murid-muridnya, semua mengkhianati dia, dia ditangkap, dia dipukul dan dia dianiaya. Ketakutannya datang. Kita nggak tahu sedang menghadapi masalah apa, kita nggak tahu. Tapi ketika Yesus hadapi, dia beri contoh. Dia berdoa. Selama 1 jam dia balik lagi. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga untuk berdoa selama 1 jam saja? Kalau hari ini doamu sudah putus, jangan mimpi engkau melihat mujizat dalam keluargamu. Kapan terakhir kita berdoa buat keluarga kita? Kapan terakhir kita berdoa buat bangsa kita, buat keluarga kita, buat pelayanan kita, buat gereja kita? Kita mau yang bagus tapi kita gak pernah mau berdoa buat itu. Menangislah dalam doa. Sebab mungkin tangisanmu dalam doa bisa mengubah sebuah atmosfer, memberikan kau kekuatan, menang atas apapun yang akan engkau hadapi. Amin. Kami punya sebuah pelayanan di sini yang cukup unik. Namanya Dapur Umum Surabaya. Semua mungkin tahu. Atau ada yang tidak tahu, kami memberi makan yang sempat sekali fenomenal waktu COVID datang Delta, kami tetap memberi makan. Pelayanan kami bukan dari khotbah Pak, enggak ada tuh saya enggak ada tuh. Saya hanya beri makan 10 orang, penyapu jalan, pertama kali datang Surabaya dengan uang 100.000. Enggak tahu tinggal di mana. Karena hidup saya bukan dari apa kata orang, hidup saya dari apa kata Tuhan. Amin. Kalau orang suka berdoa, hidupnya tergantung sama Tuhan. Orang kalau terikat sama Tuhan, kemanapun dia pergi, Tuhan tahu, Tuhan akan bimbing dia. Dia mungkin bisa ada dalam masalah, tapi tidak akan jatuh dalam pencobaan, sebab Tuhan memegang dan menopang tangannya. Saya datang cuma 10 orang. Tahu nggak, pelayanan kami 2019 hanya memberi makan 10 orang. Bukan sesuatu yang hebat, nggak punya duit. Tiba-tiba, ibu-ibu nangis waktu makan udang 3 ekor gede gini, nasi dan sambal. Nangis dia. Enak. Kenapa nangis pedas? Enggak, enak pon. Ada yang bapak-bapak hitam, ireng-ireng tangannya. Tanpa cuci tangan, dimakan semua, dihisap. Bersih semuanya. Sampai saya bilang, astagfirullah. Ya Allah, ya Robi. Ya, saya cuma bisa bilang gitu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan taruh hati, kamu yang beri makan. Pak, saya bukan pengusaha, nggak ada uang. Tapi kamu pengkhotbah. Mulai dari sana setiap kali saya khotbah saya potong 50% untuk memberi orang makan. Sorry, saya nggak main kelas 10 bos. Saya main kelas 50. Hari ini dapur kami beri 90%. 10 buat saya, 90 buat Tuhan. Kita 10 suka ditilep, suka lupa. Pura-pura lupa. Bilang kanan kirimu, kayak kau. Halo. Kenapa saya bisa bilang begini? Lihat, perhatikan, hanya dari 10 paket makan. Tiba-tiba kami bulan 3 kami 2019 kami beri makan. Bulan 5 nggak tahu tinggal di mana. Orang Ambon, Tuhan bekerja. Orang Ambon datang, Pak, cari rumah. Rumah di mana? Mahal, nggak ada duit. Cari rumah. Oh, siap bos. Cari rumah dapat di mana? Surabaya Barat. Di kompleks perumahan Dian Istana.
One gate system. Ada kolam. Kolam baptisan nih saya bilang. Haleluya. Tahu nggak? Saya bilang, Tuhan saya mau ini saja. Dari rumah itu tahu nggak apa yang terjadi? Saya cuma berdoa di itu rumah. Jadilah sesuai kehendakmu. Orang belikan rumah itu cash atas nama saya. Cuma 2 bulan kamu lakukan menjadi bagian Tuhan. Tuhan lakukan bagiannya. Amin. Dapat rumah atas nama Rex Winarno. Dahsyat semuanya senang sekali. Dari rumah itu kami beri makan 100 orang, 200 orang. Tidak ada pengerjaan, gak ada siapa-siapa. Saya mesti masak, saya mesti nyapu, cuci baju, naik motor, ojek, ngantar-ngantar makan sampai hidung setiap hari berdarah karena panasnya Surabaya pol. Tapi saya tetap lakukan. Kenapa? Karena sebuah cinta. Kenapa? Saya peduli dengan kota ini. Selama engkau masih peduli dengan kota ini, engkau tidak kuat, berdoa. Tuhan kasih engkau kekuatan. Amin. Amin. Dan apa yang terjadi? Kami terus lakukan. 2020 COVID datang. Semua susah toh? Di waktu COVID aku diberkati pol. Tuhan kirim pengusaha dari Solo. Macam-macam sama Tuhan. Pak Pendeta, ini loh Pak Pendeta. Aku baru beli rumah di Dian Istana di samping rumah kami. Pak, ambilan rumahnya ini Pak. Silakan ambil. Tak kasih, silakan pakai untuk Tuhan. Dari rumah itu, mujizat kedua, saya beri nama rumah itu Dapur Umum Surabaya. Lumbung Yusuf, di mana Tuhan menyediakan apa yang tidak ada menjadi ada. Terus dari sana 2021 Delta datang, susah semua, tambah susah, betul? Surabaya 200 orang mati tiap hari. Tiba-tiba hati kami, saya merana, saya marah banget, serius, saya marah. Gereja tutup, sorry, saya tidak mengecilkan semua gereja, tapi semua gereja tutup. Saya tidak mengecilkan semua pendeta, tapi semua pendeta lockdown. Anak-anak Tuhan gelap semua. Bukankah Anda terangmu harus kelihatan waktu gelap itu datang? Saya bilang Tuhan saya nggak terima, saya mau balikkan keadaan. Kenapa? Tiap hari orang mati, aku nggak mau. Tiba-tiba Tuhan bilang mulai dari engkau. Kami bikin masak 70 paket buat anak-anak mahasiswa. Bulan 6 yang lalu kita sudah beri makan 5.000 orang. Bulan 7 Delta datang. Habis entek duitnya. Tapi Tuhan bilang apa yang ada padamu? Kami jual emas cece. Omen tak cece, cempu bang, cetawa. Entek kabeh wes, emas tak jual kabeh. Cece wes, entek kabeh tak jual. Sampai deposito entek semua. Hampir sampai tiaw. Bikin dapur indah keren kayak restoran. Tahu nggak kenapa kami bikin dapur? Setiap hari anak-anak telepon. Dapur Umum Surabaya. Antar makan. Mama baru meninggal, aku nggak bisa makan. Malam orangnya sama. Dapur, papa baru meninggal. Kurangi 1 paket. Delta banyak banget bunuh orang mati. Kami beri makan 300 anak yatim piatu gak punya papa mama. Kalau gak ada yang berdiri buat kota, siapa yang berdiri? Saya bilang Tuhan saya gak mau, saya mau balikan keadaan. Dari 70 orang tiba-tiba permintaan 3.000 paket. 4 orang masak. Nah loh. Saya masak 4 orang, tidur cuma 1 jam, 2 jam tiap hari. Sampai pengerja kami nangis. Kak, kita so capek. Kenapa capek? Dia orang-orang Manado. Masak dandang nasi gini, tinggi-tinggi nih. 3 itu, masak itu sampai 30 kali itu mereka masak. Untuk 3.000 paket. Sampai udah gak kuat, kami tidur cuma 1 jam. Harus memberi makan 3.000 orang setiap hari. Dan kami gak berhenti, kenapa? Demi suatu misi kami, membalikkan keadaan. Kami gak kuat. Tapi kami punya Tuhan yang beri kami kekuatan. 3.000 kami masak. Tahu nggak? 1 hari beri makan orang biaya berapa? Liu setiaw 60 juta. Duit itu kendi. Nggak malak-malak orang. Jemaat sumbang. Enggak. Mulai dari apa yang ada padamu. Sorry, saya bukan tipe begini bos. Saya tipe memberi. Bukan tipe begini. Amin. Amin. Apa yang terjadi? Ketika kami mulai, uang habis. Tanggal 7 Juli. Duit entek. Tuhan tolong gimana ini?
Masa cuma 5 hari habis ini semua. 5 hari ya sampai tiaulah. Tinggal dikit-dikit, oh Tuhan sudah mau tutup ini. Akhirnya saya nggak mau, saya mau terus. Terpaksa saya pakai cara, Tuhan masih ada rumah yang dibelikan. Saya mau jual rumah satu-satunya. Saya nggak bilang istri saya. Karena kalau bilang pasti nggak mau dia. Saya ke bank langsung. Tak ke bank. Bang Penin, tak keluarin. Tak bilang sama Tuhan. Seperti Abraham persembahkan Ishak. Aku persembahkan rumahku buat Surabaya. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan. Tapi engkaulah empunya pertempuran. Saya taruh. Keluarlah saya. Pas tiba-tiba telepon lah. Ada pengerja namanya Hendro. Pastor Rex Gembala balik. Cepat datang. Ada SCTV. Wih, saya bilang UTV. Saya kembali lagi. Jangan dulu jual. Kayaknya ada mujizat. Saya batalkan untuk jual rumah. Bang, betul. Tahu nggak? Saya pulang. SCTV liput. Indosiar liput. RCTI liput. Metro TV liput. CNN Internasional liput. Wih, tiba-tiba pendeta yang entek rambutnya. Top. Tiba-tiba masuk TV semua. Wah, di sanalah terjadi sebuah, fenomenal lah. Orang-orang datang dari sana kanan kiri. Wah, cium-cium saya. Mau dari Muslim, Buddha, Hindu, cium-cium saya semuanya. Dan apa yang terjadi? Saya kena COVID 7 kali, puji Tuhan. Dan dari sana gereja kami gak pernah tutup, Pak. Serius, kenapa? Jemaat yang sehat sebelah kiri, yang COVID sebelah kanan. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan, semua kena COVID. Haleluya. Dan gak ada yang mati. Serius, gak ada yang mati. Hari ini mereka saya senang. Kenapa? Punya semua imun yang dahsyat. Haleluya. Amin. Dan yang terjadi mujizat. Di tanggal 9 uang habis. Semua entek. Tanggal 9 Juli adalah ulang tahun gereja kita. Pastor Billy dan Gary mesti datang nanti untuk di ulang tahun gereja kita. Amin. Saya undang langsung sekarang aja. Di sana apa yang terjadi? Ulang tahun gereja. Kita nggak merayakan. Tapi Tuhan merayakan. Tuhan bikin mujizat. Saya berlutut di depan rumah. Entek Tuhan. Selesai. Tak jawab. Serius. Aku ngomong sama Tuhan seperti Bapak. Pak. Aku panggil dia Papa. Serius. Karena aku tahu Tuhanku. Amin. Tiba-tiba. Tuhan bikin mujizat. Telepon dari Amerika. Muncul. Saya belum ngerti Inggris bro waktu itu. Masih. Halo. Kitchen Surabaya. Saya yes. Yes. Saya bilang yes. No. Yes. Tiba-tiba dia bilang money. Oh yeah, money. Langsung saya kirim nomor rekening. Tahu nggak apa yang terjadi? 20 juta datang. Kaget. Tepuk tangan dulu dong. 20 juta datang. Langsung saya semangat sekali. Yes, thank you. God bless you. Saya matikan telepon. Apa yang terjadi? Baru mati telepon. Muncul lagi telepon dari Australia. Kita Surabaya. Yes. Saya bilang stop. Money. Yes, money. Langsung saya kirim nomor rekening. Tahu nggak? Tuhan bekerja. Kenapa? Hanya sebuah doa di depan rumah. Tuhan bekerja. Amerika, Australia, Jerman, Kanada, Rusia, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Malaysia. Kirim uang semua. 1 minggu, 1 miliar. Uang dari mana? Mana kutehe? Amin. Apa yang terjadi? Di sana kami terus memberi makan sampai 4 bulan. Tidak pernah berhenti. Dari dalam negeri orang kirim beras ratusan ton, ribuan karton Indomie sampai rumah, dapur, gereja. Nggak mampu tampung berkat Tuhan. Kita taruh di jalan-jalan sampai harus berdoa, Tuhan berhenti dulu, ini berkat terlalu banyak. Orang berdoa berkat, toh kita berhenti, Tuhan stop dulu. Banyak sekali. Orang kalau hidupnya hatinya benar, berkatnya dahsyat. Amin. Mau benar di hadapan Tuhan? Mau benar di hadapan Tuhan? Tetaplah berdoa. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir, puji Tuhan. Yang terakhir, haleluya. Saya paling takut kalau balik belakang. Terlalu silau buat kalian. Haleluya. Haleluya. Jangan terlalu tegang lah kalian. Amin. Kita kan udah kayak keluarga ini. Amin. Ngomong gitu supaya diundang terus, Pak. Haleluya. 2 Raja-Raja 19 ayat 14 dan 15. Sudah mau selesai Pastor Billy, tenang. Pas 30 menit saya bereskan. Haleluya. Tapi kita nggak tahu, tergantung Roh Kudus mau bawa kemana. Anda mau dipulihkan hari ini? Mau dipulihkan hari ini? Karena ada banyak orang yang mau dipulihkan hari ini. Saya nggak tahu, tapi
seporsi hatimu haus, seporsi itu Tuhan akan bekerja. Di India dari awal orang menyembah, terkapar-kapar sampai berhenti, nggak ada yang berdiri. Nggak perlu pendeta tumpang tangan. Hati yang haus membuat kemarin ratusan orang-orang Hindu dibaptis. Saya nggak tahu apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Sedang revival sedang terjadi. Pertanyaannya, mau nggak masuk dalam revival? Amin. Siap untuk diberkati. 2 Raja-Raja 19. Tadi poin kedua, kenapa harus doa? Karena doa memberi kita kekuatan untuk menghadapi apapun. Yang ketiga, why we must pray. Haleluya. So English now. Pastor Billy mau tolong translate akan. 2 Raja-Raja. Ini biasa orang tegang-tegang nih. Kalau di YHS di Makassar, tegang-tegang semua. Tegang semua. Orang semua. Kalau sama saya tenang aja. Kita seperti keluarga. Amin. Santai-santai saja. Tapi menusuk, puji Tuhan. 2 Raja-Raja 19 ayat 14-15. Baca 2, 3. Terus. Perhatikan. Hizkia dapat masalah dari surat apa? Raja Asyur bilang begini, juru minum, bilang sama Hizkia, mulai hari ini istrimu, anakmu semua kutawan. Saya mau pakai kapan mereka bisa. Kirim upeti semuanya. Dari sana Hizkia ini masalah. Hizkia tidak curhat tuh ke Pastor Billy. Dia bawa tuh masalahnya di hadapan Tuhan. Banyak orang curhat sama orang-orang tentang masalahnya yang besar. Dia lupa curhat sama masalahnya. Bilang aku punya Tuhan yang besar. Kenapa? Karena Anda gak kenal Tuhan. Kenapa kita bisa takut pada keadaan? Karena kita tidak akrab sama Tuhan. Kalau kalian membangun sebuah relationship, bayangkan, your son will trust you. Anakmu akan percaya engkau. Bapakmu akan percaya engkau. Di momen saling percaya, di titik ini tidak ada keadaan yang bisa menggoyahkan Anda. Kenapa? Tingkat kepercayaanmu tidak bisa diubah lagi. Halo, makanya Hizkia bawa ke Tuhan, ke Yahweh. Aku punya Tuhan yang besar nih, masalah. Dengar baik-baik. Ayat 15. Baca 2, 3. Berdoa, bukan malas, bukan curhat. Kita kan sudah punya masalah, berdoa. Berdoa. Saya ajar cara berdoa. Kita suka sekali salah berdoa. Saya minta satu contoh. Sini Pak. Kene, ya kene. Kene Pak, kene. Sorry, saya Jawanya rada-rada kasar. Karena saya bukan Jawa. Siapa namanya Pak? Andre. Sini Pak, di atas. Pak Andre, kenal sama saya nih. Halo, shalom, apa kabar? Saya pulang. Saya ketemu lagi. Halo Pak Andre, apa kabar? Shalom. Saya pulang lagi. Datang lagi. Shalom Pak Andre, apa kabar? Bosan gak? Enggak. Hatimu terbuat dari emas Pak Andre. 7 tahun, model begini saja terus. Halo, shalom, apa kabar? Bosan gak? Ada shalomnya. Kalau 10 tahun istrimu cuma ngomong shalom, apa kabar? Bosan gak? Iya. Percaya atau tidak? Model kita, model ngene. Kenapa? Doanya dihafal semua. Doa makan gimana? Tuhan, aku lapar, kuduskan dengan darah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Doa tidur dihafal. Besok bangun dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati. Doa bangun tidur, Tuhan terima kasih sepanjang hari kita akan kuat, sehat dan diberkati dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dia hafal semua. Itu bukan doa. Ini curhat, ini absen. Doa itu apa? Proses pengenalan maka Tuhan menghadirkan sebuah firman yang kuat dalam hidupmu. Waktu firman memobilisasi semua hati dan pikiranmu, maka di dalammu akan penuh dengan namanya Spirit atau Holy Spirit. Roh Kudus akan memenuhimu. Ketika engkau membangun hubungan seperti begini. Halo, shalom, apa kabar? Gimana Pak kabarnya? Sehat? Pak, jemaatnya mantap-mantap semua Pak. Pak, gini Pak, aku ada masalah gini Pak. Pusing aku. Seneng gak kira-kira? Salah orang gua nih. Ya Tuhan, senang pasti, betul? Senang kan? Benar gak senang kan? Kenapa? Karena saya ajak dia jadi sahabat. Dia bukan cuma Tuhan, dia harus jadi sahabat. Sahabat ngerti hatimu, engkau ngerti perasaan sahabatmu. Di sana yang terjadi apa? Ketika engkau berdoa, bukan yang terhafal di pikiranmu,
kamu. Tapi kalau firman itu hidup, maka yang keluar adalah firman. Maka setiap kata demi kata akan merobek semua alam jasmani. Kenapa? Di dalammu akan membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Amin. Mau punya kuasa seperti itu? Bergaul akrab dengan Tuhan. Pak, terima kasih Pak. Puji Tuhan. Silakan dulu tepuk tangan dulu buat bapaknya. Ayo. 2 Raja-Raja 19 ayat 15. Baca. 2, 3. Oh, habis waktu. Ya Tuhan tolong. 2 menit, 3 menit, 5 menit lah, 5 menit. 5 menit lagi, oke. 2 Raja-Raja 19 ayat 15. Baca, 2, 3. Sajalah Elohim bagi semua kerajaan di bumi. Engkau telah menjadikan langit dan bumi. Lihat, waktu doa terjadi. Ayat 35, ayat terakhir. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ini ayat. Ayat 35. Terjadilah waktu engkau berdoa pada malam itu, malaikat Yahweh keluar. Sekali lagi, Tuhan ingat doamu. Tuhan utus malaikatnya. Amin. Malaikat Yahweh keluar lalu membunuh 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Ketika mereka bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah mayat-mayat di segala tempat. Tidak perlu kekuatan satu pasukan Hizkia. Tidak perlu jerih lelah Hizkia. Dia hanya berdoa. Tuhan melakukan bagiannya. Dan apa yang terjadi? Saat itu mujizat terjadi luar biasa. Kenapa harus berdoa? Karena yang ketiga. Karena doa satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan. Amin. Mau menang atas keadaan. Saya masih punya waktu 5 menit untuk tutup dengan kesaksian. Kesaksiannya bisa jadi 30 menit, gak apa-apa. Saya tutup dengan kesaksian. Aku punya istri Piao Liang, Hemei. Wong Jawa ngomong wayu. Wayu. Tiba-tiba dia orang yang takut Tuhan, keluarganya takut Tuhan. 2022 terjadi sebuah case. Istri saya setiap hari dari bulan Januari sampai bulan 10 kesakitan di kepalanya. Kita nggak ngerti apa yang terjadi. Dia makan Panadol. Saya bilang minum Panadol yang merah. Mungkin sudah hampir 1 karton dia minum. Tidak sembuh-sembuh. Akhirnya kami mengambil satu inisiatif bulan 10 ke dokter Terawan untuk di DSA. Ke dokter Terawan di RSPAD. Kami cek dan apa yang terjadi. Dokter suruh, ayo kamu di foto. Di foto terjadi keluar saya. Oh Pak Rex bagus. Suster bilang silakan besok bisa DSA. Istri saya dia mulai diam. Tunggu saya panggil dokter. Saya bingung nih. Wah ada apa ini? Ya Tuhan. Tiba-tiba datang dokter. Maaf Bu, Bapak. Ibu gak bisa DSA karena ibu tumor otak di batang otak. 4 cm. Istri saya kaget. Dia nangis. Saya pegang tangannya. Saya teriak di rumah sakit. Puji Tuhan. Ada yang mau bilang puji Tuhan ketika sakit? Disinilah kita diajar Tuhan. Dalam segala keadaan Tuhan tetap baik. Wherever, dimanapun terjadi, apapun situasinya, Tuhan tetap baik. Saya cuma bilang begitu dan apa yang terjadi? Istri saya bilang, ya aku gak mau operasi. Oke kita doa puasa. Pulang Surabaya. Puasa doa, puji Tuhan. Gak makan, gak minum, puasa. Teng perang. Duduk. Bulan 12. Ternyata mujizat terjadi. Tumornya tambah besar. 7 cm. Saya lagi doa di kamar. Suara iblis datang. Si setan datang. Ngomongnya jelas banget. Protes dong sama Tuhan. Lu kan udah buat banyak tuh. Udah baptis orang. Dari dapur umum yang kemarin kita beri makan. Kita baptis hampir 600 orang. Dan di sana mujizat terjadi luar biasa. Di mana Tuhan memanifestasikan kedahsyatannya. Dan apa yang terjadi? Kami dapat gedung yang besar sekali. Dan setan suruh protes sama Tuhan. Kamu sudah lakukan banyak, kenapa masih kena tumor? Tiba-tiba saya angkat tangan, saya bilang, tidak, Tuhan tetap baik. Tiba-tiba ada suara.
Penang. Wih, saya langsung sudahi doa saya. Handphone saya bunyi. King. Ada satu ibu-ibu pengusaha dari Jakarta. Pak Pendeta, saya dengar ibu kena tumor. Saya sudah atur di rumah sakit Island Hospital Penang. Pergi sana, Pak. Oke, siap. Ternyata betul dokter di Penang bilang sudah hampir 7 cm. Kalau tidak dioperasi, Januari, innalillahi wa innalillahi rojiun. Pertanyaannya, apa yang harus saya siapkan dokter? 8 jam operasi dan 90.000 ringgit. 90.000 ringgit sekitar 300 juta. Jujur, saya nggak ada uang. Saya nabur aja 90%, Pak. Saya bukan pengusaha. Tapi saya harus kasih makan 10.000 orang setiap bulan. Saya bukan pengusaha. Gereja kami minus 40 juta setiap bulan. Tapi saya melihat 3 tahun lebih Tuhan bekerja. Kami kelimpahan. Kenapa? Karena saya cinta Tuhan. Simpel itu saja. Saya nggak punya duit. Satu kali kami nggak berangkat. Saya biarkan istri saya karena nggak punya duit, Pak. Cuma 2 juta di rekening. Tiba-tiba satu malam istri saya hantam kepalanya di tembok. Ya sakit. Ya pukul kepalanya. Sakit. Aku hancur hati. Suami mana yang tega lihat istrinya kesakitan dan nggak punya uang. Saya pakai cara jurus sedikit bohong. Yang kita berangkat ke Penang. Ada uang? Ada. Dalam hati saya nggak ada uang. Pakai jurus pay later. Traveloka, pay later. Pergilah saya pesan tiket. Pakai ilmu nekat. Tanggal 3 Januari 2023. Saya ke Penang dengan ilmu nekat. Kalau Tuhan yang bimbing saya sampai hari ini setia. Dia pasti akan setia dengan jalannya. Karena dia yang suruh saya, dia yang bertanggung jawab. Pergilah kami ke Penang, puji Tuhan tanggal 4 harus bayar karena tanggal 5 operasi. Saya pakai jurus pura-pura bayar. Pakai kartu kredit, puji Tuhan. Coba ditolak. Ya iyalah gak ada uang. Terus tes lagi 2 kartu. Satu cuma bisa 40 juta, satu cuma bisa 100 juta waktu itu. Ditolak lagi. Tidak bisa, tidak ada uang. Tahu nggak? Ditolak sampai 1 kali. Saya pusing, saya mulai ke reception. Saya mulai angkat tangan, tiba-tiba ada suara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Sepakat. Tiba-tiba saya coba lagi. Ditolak lagi. Saya coba lagi. Tiba-tiba diterima. Saya kaget. Siapa yang kasih saya uang 300 juta? 350 juta. CC ku WA. Rex, aku baru kirim 50 juta. Wajar CC kan? Itu pun gak wajar kalau bukan Tuhan yang jamah dia. Kedua, tiba-tiba temanku telepon. Rex, teman, Pengyo. Rex, kenapa? Raimu kok susah? Kenapa? Aku ketok raimu dalam doa. Welek Pol, memang welek. Ya Tuhan tolong. Kenapa? Memang lagi susah saya. Tapi Tuhan gerakkan aku untuk kirim. Tuhan suruh kirim kamu uang. Aku baru kirim 300 juta. Tepuk tangan dalam. Kalau bukan Tuhan, siapa? Aku bayar, aku nangis. Aku bilang, sampai di sini Tuhan pelihara. Sampai di sini Dia tetap pelihara. Gak ada alasan saya untuk tidak totalitas dengan Dia. Istri saya masuk ke rumah sakit, operasi tanggal 5. 8 jam di operasi, saya di ruang tunggu. Tiba-tiba saya main game, Roh Kudus marah. Ngapain kamu main game? Oh, saya nyanyi lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Tiba-tiba ada pasien 22 orang sedang operasi, keluarganya sedang tunggu di ruang operasi. Roh Kudus bekerja. Satu ibu orang Sidoarjo datang, namanya Olive. Bapak pendeta? Iya.
boleh doakan tante saya kanker ginjal. Datanglah suaminya, saya doa, saya nyanyi, Roh Kudus turun. Bus, kepenuhan Roh Kudus. Di dalam ruang tunggu, ya Tuhan saya malu, ya, tapi ya mau bikin apa? Roh Kudus yang bekerja. Tahu nggak kepenuhan Roh Kudus? Tiba-tiba saya punya keberanian, saya panggil ada 4 orang muslim. Bu Haji, sini Bu Haji, mau didoakan. Iya Pak, suamiku kanker paru-paru dan masuk jantung. Tahu nggak? Aku doain 4 orang, kepenuhan lagi. Tahu nggak? Hari itu di dalam satu ruangan kepenuhan Roh Kudus semuanya. Dan hebatnya Roh Kudus, keluar 22 pasien, tidak ada yang mati sampai hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow, dari sana saya percaya doa sedang bekerja. Nomor saya dibagilah ke seluruh Island Hospital. Istri sedang operasi, muncul telepon masuk. Pak Pendeta ya, iya, datang ke kamar, istri sedang operasi. Saya harus ke atas doain orang sakit. Turun lagi, lihat lagi istriku, telepon lagi, di lantai 4 saya lagi doain orang sakit. Saya bolak-balik doain orang-orang sakit. Saya percaya tumor hanyalah sebagai batu loncatan untuk Tuhan rubah rumah sakit Island menjadi rumah harapan. Amin. Apa yang terjadi? Di sana orang-orang terima Yesus. Revival terjadi di mana engkau melangkah, Pastor Billy. Amin. Amin. Dan dari sana, mujizat terjadi. Istri saya 15 jam dioperasi. Dokter 16 dokter tangani karena dia bilang cuma 2, cacat atau mati. Keluar 15 jam, haleluya, tidak ada cacat. Dia cuma 1 hari sadar, 2 hari disuruh pulang. Mujizat terakhir, mujizat bayar, gak ada uang. Sama tetap Tuhan bikin mujizat. Bulan 6 kami datang lagi kemoterapi. Di kemo, hebatnya Tuhan, tidak ada kebotakan, tidak ada satu rambut pun yang rontok. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bulan 9 2023 terjadi mujizat. Kita datang, dokter kaget, saya kaget, istri kaget. Tumornya moro-moro hilang. Gak perlu banyak alasan untuk Tuhan mau bikin mujizat. Dia cuma butuh satu alasan. Waktu engkau doa, engkau memberikan dirimu diintervensi oleh Tuhan. Dia akan mengubah semua zona manusiamu menjadi zonanya dia. Maka di sana engkau akan melihat hari-harimu penuh dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saya minta waktu 5 menit kita menyembah sungguh-sungguh. Dan saya tidak mau taut. Fokus sama Tuhan. Di kanan kirimu gak bisa tolong kalian. Gak usah lihat mereka. Nyembah saja sama Tuhan. Amin. Amin. Rindu untuk sembah Tuhan. Kau tadi hanya kau. Oh boleh tanya G aja G. Haleluya. Lagu ini memberkati saya di rumah sakit. Lagu ini membuat dokter-dokter bertobat. Serius. Dokter yang tangani istri saya bertobat dia. Dia jadi follower saya di FB. Dan dia bilang, Pastor aku ngefans banget sama Pastor. Pastor memberkati begitu banyak orang. Hatimu luar biasa. Tahu nggak? Selama dia tangani istri saya nggak pernah bayar uang jasanya 80 juta. Saya mau bilang, Tuhan penuh kemurahan. Kasih karunia terus berlaku bagi orang yang rindu dia. Hari ini mungkin engkau berhenti untuk berdoa. Tapi jangan berhenti angkat tanganmu. Sebab hanya itulah kekuatanmu untuk engkau melihat bagaimana Tuhan bekerja. Amin. G. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, katakan pada dirimu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan
dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan pada dirimu, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Haleluya. Pengharapanku, katakan, selalu ada di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan pada jiwamu, pada dirimu, ku tidak akan menyerah. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam, oh Tuhan, seluruh hidupku dalam, oh katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima, oh haleluya, haleluya. Aku punya, oh katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Oh amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima, wow, kemenangan darimu. Wow, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah, Pastor Billy, oh menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Yes, haleluya, haleluya. Sekali lagi boleh saudara katakan, siapa yang punya Tuhan besar, katakan Tuhan besar. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Dengerin itu masalah. Dan bersama dengan Yesusku, kau bisa beres, tembok bisa runtuh, kuliah bisa tumbang. Dalam nama Yesus. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Lagi, Ku terima sekarang. apa? Kemenangan darimu. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima kemenangan dari Tuhan pada malam hari ini. Mengangkat tangan kami menadakan wajah kepada Yesus. Hidup kami sudah diubahkan. Dan pada saat ini tidak ada kata lemah. Kami sudah dikuatkan. Kami sudah diperbaharui dalam Yesus. Dan kami siap untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Sampai ke tanah perjanjian itu, ke destiny yang sudah Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kami. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Boleh dengan kuat katakan, Tuhan Yesus, saya percaya ada Yesus di dalam saya. Saya percaya saya disembuhkan, saya dipulihkan, saya diberi kemenangan, dan saya diselamatkan dalam nama Yesus.
Semua yang percaya sama-sama katakan. Katakan. Lebih kuat yang terakhir katakan.